Menjelang musim semi dengan tingkat kebugaran pemain yang lebih baik, Jungkwanjang Red Sparks tengah memantapkan posisi mereka di peringkat kedua klasemen dengan selisih poin yang masih kompetitif. Meski demikian, kekhawatiran terbaru muncul terkait kebugaran dua pemain utama mereka. Outside hitter andalan Red Sparks, Vanja Bukilic, mengalami cedera cukup parah. Ligamen pergelangan kakinya robek saat pertandingan melawan GS Caltex yang digelar pada bulan lalu. Pemain asal Serbia ini didiagnosis memerlukan waktu pemulihan minimal 4 minggu melalui rehabilitasi. Selain itu, middle blocker utama tim Park Eun-jin juga mengalami cedera pergelangan kaki saat melawan GS Caltex. Namun kondisinya tidak separah Bukilic karena hanya mengalami kerusakan ligamen parsial. Semoga saja cedera Park Eun-jin tidak menjadi kehilangan besar bagi pelatih Ko Hae-jin. Dengan putaran pertama babak playoff yang akan digelar mendatang, masih ada sekitar 3 minggu tersisa. Namun belum ada kejelasan apakah salah satu dari dua pemain utama Red Sparks bisa kembali bermain. Seperti yang dikutip dari media Naver Sport, kepala pelatih Ko Hae-jin menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kondisi fisik para pemain yang cedera. Ia juga menambahkan bahwa meskipun mereka nantinya tidak bisa bermain dengan kekuatan penuh, kehadiran mereka tetap akan sangat membantu tim. Di sisi lain, tim juga menghadapi tantangan lain, yakni kondisi fisik para pemain yang mulai kelelahan. Terutama Megawati Hangestri yang telah memimpin serangan tim sendirian sejak Bukilic cedera. Pada akhirnya, Red Sparks harus kembali mengatur strategi untuk mengatasi absennya dua pemain utama tersebut. Sebagai alternatif, Jungkwanjang telah melakukan rotasi skala besar ketika berhadapan dengan Pink Spiders. Trio penyerang lapis kedua Lesan Wo, Park Hye-min, Jeon, Dabin berkontribusi besar dalam kemenangan mereka. Dari sinilah pelatih Ko Hae-jin berencana memperluas peran para pemain ini dalam 4 pertandingan tersisa sebelum memasuki babak playoff. Salah satu dari ketiganya kemungkinan besar akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bukilic. Komposisi ini menjadi alternatif bagi tim di mana Jeon, Dabin kemungkinan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya. Masalah berikutnya adalah sektor middle blocker. Untuk peran utama, masih ada Jung Hoyong sebagai benteng pertahanan utama di bibir net. Saat rotasi middle blocker bergulir, seperti yang diberitakan media lokal, dua calon utama pengganti Park Eun-jin, Lee Dam, dan Lee Ji-soo akan dipersiapkan secara matang. Dari keduanya, Lee Ji-soo tampil lebih baik dengan torehan 9 poin, tingkat keberhasilan serangan 44,4%, dan efektivitas blok sebesar 0,39%. Hasil yang diraih Lee Ji-soo sebenarnya cukup mengesankan. Namun rekor ini diperolehnya dalam pertandingan di mana lawan menurunkan skuad lapis kedua. Oleh karena itu, apakah Lee Ji-soo cukup menjanjikan untuk menggantikan peran Park Eun-jin masih harus dilihat dalam beberapa pertandingan ke depan. Berdasarkan laporan dari beberapa media lokal, Ko Hae-jin tetap teguh pada keputusannya untuk mengoptimalkan pemain yang tersedia. Bagi sebagian penggemar, mungkin keputusan ini terlihat kurang ideal, terutama jika kontribusi mereka tidak maksimal saat menghadapi tim utama. Namun setidaknya hal ini memberi harapan bahwa Red Sparks tetap bisa bersaing di playoff dan para penggemar masih bisa menantikan kejutan dari tim kesayangan mereka. Suasana di belakang panggung terasa hangat meskipun sedikit tegang setelah pertandingan yang sengit. Kim Yeon-kong, legenda voli Korea Selatan, tengah berbincang santai dengan Megawati Hangestri, bintang voli Indonesia, yang namanya semakin bersinar di kancah internasional. Di tengah obrolan mereka, Megawati tampak begitu antusias berbicara dengan idolanya. Namun, ada satu momen yang membuat suasana sedikit berubah. Dengan senyum khasnya, Megawati hampir saja keceplosan mengungkap sesuatu yang seharusnya belum ia katakan. Matanya sedikit membelalak menyadari kata-kata yang hampir lolos dari bibirnya.
Kim Yeon-kong menatapnya dengan penasaran, seakan menunggu lanjutan dari kalimat yang terputus. "Tahun depan aku?" ucap Mega yang kemudian terdiam. Kim juga penasaran dengan menyahut Murago yang penasaran dengan perkataan Megawati. Setelah percakapan mereka yang penuh canda dan kehangatan, Megawati menyerahkan sebuah hadiah kecil kepada Kim Yeon-kong. Hadiah itu bukan sekadar tanda hormat, tetapi juga ungkapan terima kasih dan kekaguman kepada salah satu pemain voli terbesar sepanjang masa. Kim menerimanya dengan senyum hangat, seakan menyadari betapa istimewanya momen itu. Musim ini menjadi musim terakhir Kim Yeon-kong di dunia voli profesional. Kepergiannya dari lapangan akan meninggalkan jejak yang tak tergantikan, tetapi warisannya akan terus hidup dalam semangat para pemain muda yang terinspirasi olehnya, termasuk Megawati. Di balik panggung itu bukan hanya pertemuan dua atlet hebat yang terjadi, tetapi juga pertemuan antara generasi, sang legenda yang akan berpamitan, dan sang bintang yang bersinar menuju masa depan. Persaingan di ronde ke-6 semakin memanas dan mereka bertekad untuk mengamankan posisi di babak playoff. Tidak ada kata menyerah. Dabin dan Lesan Wo yang melihat kakak-kakaknya harus berjuang menghadapi cedera semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik demi tim mereka. Red Spark menunjukkan ketangguhannya dengan menumbangkan tim kuat Pink Spider dalam pertarungan sengit 3-2 di putaran ke-6 musim reguler Liga Voli Korea 2024-2025. Bertanding di Daejeon Chungnu Gymnasium, mereka membuktikan bahwa semangat pantang menyerah adalah kunci kemenangan. Laga ini penuh drama, penuh aksi, dan penuh emosi. Dengan absennya Vanja Bukilic dan Park Eun-jin karena cedera, tim harus beradaptasi. Pelatih menurunkan Jeon Dabin dan Lesan Wo dan pemain lapis 2 sebagai pengganti, dan mereka tampil luar biasa. Set pertama berlangsung menegangkan. Pink Spider, sang pemuncak klasemen, sempat memimpin di awal laga. Namun, Red Spark tidak tinggal diam. Mereka menyamakan skor 3-3, bahkan membalikan keadaan menjadi 6-3. Sayangnya, Pink Spider tampil impresif dan berhasil merebut set pertama dengan skor 25-23. Set kedua, Red Spark mencoba bangkit. Mereka memberikan perlawanan sengit, namun Pink Spider masih terlalu kuat dan mengamankan set ini dengan skor 25-21. Tapi Red Spark bangkit di set ketiga. Dengan determinasi tinggi, mereka menghancurkan pertahanan lawan dan menang telak 25-18. Momentum berlanjut di set keempat, di mana Red Spark tampil semakin percaya diri dan mendominasi sepenuhnya. Hasilnya, kemenangan luar biasa 25-13. Set kelima menjadi penentuan segalanya. Red Spark sempat tertinggal, tetapi dengan semangat juang yang luar biasa, mereka bangkit dan mengunci kemenangan dengan skor 15-11. Kemenangan ini membuktikan bahwa Red Spark adalah tim yang tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Meski hasil ini tidak mengubah posisi mereka di klasemen sementara, Red Spark tetap menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang harus diperhitungkan. Dengan raihan 60 poin, mereka masih unggul 3 angka dari pesaing terdekat dalam perebutan posisi runner-up Hill State. Sementara itu, Pink Spider tetap di puncak dengan 77 poin. Pelatih Red Spark, Ko Jin, mengungkapkan bahwa cedera adalah tantangan besar. Cedera datang tanpa peringatan, tetapi kami tidak boleh terjebak dalam kesedihan. Kami harus tetap fokus dan bangkit. Kami kehilangan 2 pemain inti, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah, tegasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah semangat para pemain. Dabin dan Lee Sun-woo bermain dengan hati, bertarung habis-habisan untuk menaklukkan Pink Spider.
Momen paling emosional terjadi setelah pertandingan usai. Megawati, sang kakak bagi para juniornya, langsung diserbu pelukan hangat dari rekan-rekannya. Dabin menempel erat pada Megawati, begitu juga dengan Lee San-woo. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa haru dan kebanggaan mereka. Megawati bukan sekadar senior bagi mereka. Ia adalah mentor, panutan, dan keluarga. Tidak heran jika para pemain lebih memilih merayakan kemenangan ini dengan Megawati dibandingkan yang lain. Sosoknya begitu berarti di dalam dan di luar lapangan. Dabin sendiri pernah mengakui bahwa tanpa Megawati, ia mungkin tidak akan mencapai levelnya saat ini. Ia belajar dari Megawati, baik dalam teknik bermain maupun mentalitas juang di lapangan. Kini mereka telah membuktikan bahwa perjuangan keras mereka tidak sia-sia. Momen emosional pun terjadi ketika Megawati langsung memeluk satu persatu para juniornya. Dabin langsung menempel dan enggan lepas dari Megawati. Begitu pula dengan Lee San-woo yang seolah-olah mempersembahkan kemenangan ini kepada kakak-kakaknya yang telah berjuang di atas lapangan. Megawati tampak memberikan dukungan yang sangat besar di lapangan, seolah ingin menunjukkan bahwa tim yang dipimpin oleh Ko Jin memiliki pelapis yang cukup hebat. Pertanyaannya sederhana, mengapa Dabin dan Lee San-woo langsung memeluk Megawati setelah pertandingan berakhir? Bagi Dabin dan Lee Sun-woo, mungkin Megawati bukan hanya sekadar senior, melainkan lebih dari itu. Megawati adalah sosok yang sangat berarti bagi mereka. Bagaimana tidak? Dua bintang yang berjuang keras ini tidak langsung memeluk pelatih atau melakukan selebrasi dengan yang lain. Momen ini sempat terjadi di awal, tetapi tampaknya para pemain lebih nyaman menempel ke Megawati. Bagi para pemain Red Sparks sendiri, Megawati bukan sekadar Megawati saja. Ia adalah kakak mereka, sahabat mereka, dan keluarga mereka. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh Megawati di atas lapangan dan betapa dicintainya dia oleh para pemain junior. Dabin sendiri pernah mengakui bahwa tanpa Megawati, mungkin ia tidak akan sehebat sekarang. Ia belajar banyak dari Megawati, mulai dari teknik bermain yang benar hingga pentingnya semangat juang dalam menghadapi lawan yang hebat. Para pemain seolah ingin mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil mempersembahkan yang terbaik dan berjuang bersama-sama. Red Sparks berhasil mengalahkan tim kuat Pink Spiders 3-2 pada putaran ke-6 musim reguler Liga Voli Korea 2024-2025. Bertanding di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks berhasil memenangkan duel sengit 3-2 atas Pink Spiders dengan skor 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11. Pelatih Red Sparks Ko Jin kali ini tak memasukkan Megawati Hangestri Pertiwi di line up. Vanja Bukilic juga terpaksa absen karena belum pulih dari cedera. Sebagai gantinya, Ko Jin menurunkan Jeon Dabin dan Lee San-woo sebagai opposite hitter untuk mengisi peran Megawati dan Bukilic. Di set pertama, duel berlangsung sengit dan saling mengejar angka. Pink Spiders yang kini berada di puncak klasemen sempat memimpin 3-1 di awal laga. Namun tuan rumah mampu menyamakan skor 3-3 dan berbalik unggul 6-3. Akan tetapi Pink Spiders tampil lebih impresif dan mampu membalikan keadaan. Setelah skor sama kuat 19-19, tim tamu mampu mengamankan set pertama dengan skor 25-23. Pada set kedua, Red Sparks kembali kedodoran meladeni permainan solid tim tamu. Pink Spiders mampu menunjukkan dominasinya dan berhasil menang 25-21. Tak mau menyerah dengan mudah, Red Sparks berupaya bangkit di set ketiga. Hasilnya tuan rumah berhasil meraih kemenangan 25-18 di akhir set ketiga sekaligus memperkecil kedudukan jadi 1-2. Motivasi tuan rumah berlipat ganda setelah memenangi set ketiga. Mereka tampil lebih lepas dan solid sehingga berhasil unggul telak 25-13 di akhir set keempat.
Duel sengit pun tersaji di set pamungkas. Red Sparks sempat mencuri 1 poin dalam kurung 1-0 di awal pertandingan, namun Pink Spiders berbalik unggul 4-1. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Klub yang bermarkas di Daejeon tersebut akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan skor 15-11 sekaligus memastikan kemenangan 3-2 di laga ini. Hasil ini tak memengaruhi posisi klasemen sementara Liga Voli Korea. Red Sparks tetap bertahan di posisi kedua dengan raihan 60 poin atau unggul 3 angka dari rival terdekatnya dalam perburuan runner-up, Hillstatte. Sementara Pink Spiders yang sudah menyegel status juara musim reguler masih berkuasa di puncak klasemen dengan 77 poin. Pertandingan ini bakal jadi ujian terberat bagi Red Sparks. Tanpa Bukilic dan Eun-jin, mampukah mereka menaklukkan Pink Spiders? Seperti biasa di KBS News Sport, para pengamat voli Korea sudah siap memberikan analisis mereka. Yang bikin pertandingan ini makin spesial, Kim Yeon-kong akan pensiun. Semua tiket pertandingan terakhirnya sudah ludes. Fans dari berbagai tim, baik Red Sparks, Pink Spiders, maupun pendukung voli Korea lainnya, berbondong-bondong ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Atmosfer di stadion meledak. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah kesempatan terakhir melihat legenda voli Korea beraksi. Para analis Korea memberikan prediksi mereka, kedua tim punya strategi yang berbeda. Pink Spiders sudah mengunci posisi puncak klasemen, jadi mereka mungkin akan sedikit main aman dan menurunkan beberapa pemain cadangan untuk menghemat energi sebelum playoff. Red Sparks, tanpa dua bintang utama, mereka harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Tapi jangan salah, meskipun Pink Spiders punya keuntungan, mereka tetap nggak mau kalah begitu saja. Menang itu soal mental. Dan Pink Spiders pasti ingin mempertahankan momentum mereka. Kalau lihat dari statistik, Pink Spiders jauh lebih unggul. Mereka dalam performa terbaik, menang beruntun, dan nyaman di puncak klasemen. Sementara Red Sparks harus berjuang tanpa Bukilic dan Eun-jin. Tapi ingat, ini olahraga dan apapun bisa terjadi di lapangan. Kalau Red Sparks menang, itu bakal jadi keajaiban. Pelatih Ka Jin mungkin akan memainkan pemain lapis kedua untuk menghemat tenaga pemain inti. Ini strategi yang mirip dengan Hyundai di pertandingan sebelumnya. Kejutan apa yang akan kita lihat besok? Saat ini 3 tim Pink Spiders, Red Sparks, dan Hyundai sudah memastikan tempat di babak playoff. Hyundai dan Red Sparks bahkan mulai memberikan jam terbang untuk pemain cadangan agar mereka siap menghadapi tantangan lebih besar. Karena di babak playoff nanti, semuanya harus dalam kondisi prima. Di media sosial, netizen Korea ramai banget membahas siapa yang bakal menggantikan Bukilic. Sampai saat ini belum ada jawaban pasti. Media-media besar pun masih sibuk membahas strategi masing-masing tim. Yang jelas, sekarang bukan waktunya main-main. Tim lebih fokus buat memastikan mereka masuk playoff dengan kondisi terbaik. Babak playoff adalah pertarungan sebenarnya dan sekarang pelatih lebih fokus membangun kekuatan pemain cadangan agar mereka siap bertarung. Kalau besok Red Sparks berhasil mengalahkan Pink Spiders, itu bakal jadi momen bersejarah. Tanpa Bukilic dan Eun-jin, formasi tim akan berubah drastis. Tapi jangan lupakan satu hal, semua bisa terjadi di lapangan. Pelatih Ko He-jin sendiri sudah mengatakan bahwa fokus utama sekarang adalah menghindari cedera. Bisa jadi pemain inti nggak akan dimainkan sepenuhnya. Mereka menyimpan kekuatan untuk pertarungan sesungguhnya di playoff. Apapun yang terjadi, kita sebagai fans wajib dukung tim kebanggaan kita. Semoga semua pemain tetap dalam kondisi terbaik dan nggak ada yang cedera. Playoff akan jadi pertempuran sebenarnya. Bisa nggak Red Sparks menciptakan kejutan besar? Kita tunggu jawabannya.